Bila, Farid. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita harus membaca doa terlebih dahulu. Baca doa boleh dipimpin oleh ketua kelas ya. Haidar boleh dipimpin teman-temannya ya. Anak-anak semangat nggak belajar hari ini? Kalau semangat, kita harus tepuk semangat ya. Bareng-bareng, kita ibu yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat semua ya untuk belajar ya. Hari ini kita pelajaran IPAS ya. Hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Masih ingat nggak materi yang kemarin Ibu bahas? Ingat. Ayo jawab. Kirana boleh dijawab materi yang kemarin kita bahas sudah sampai dulu. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Masih ada yang ingat nggak minggu lalu Ibu bahas tentang apa? Kondisi ekonomi dan potensi di daerahku. Nah, banyak sekali kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Ya, terus Ibu mau bertanya, kegiatan ekonomi itu umumnya dilakukan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan daerahnya. Misalnya, kalau di daerah dataran tinggi itu biasanya masyarakatnya itu bermata pencarian apa sih anak-anak? Kalau di daerah gunung biasanya masyarakat itu bermata pencarian sebagai petani. Petani apa? Petani sayur. Petani buah. Sayuran apa sih yang bisa ditanam di daerah pegunungan itu? Ada yang tahu nggak? Apaan? Tomat. Tomat. Sayur tomat. Tomat itu termasuk buah apa sayur sih? Sayur atau buah? Nah, bisa dikategorikan buah, bisa juga dikategorikan sebagai sayuran. Tergantung bagaimana digunakannya, dikonsumsinya untuk dibikin masakan atau untuk dibikin jus, ya. Nah, selain tomat, apa lagi sih yang ditanam di daerah pertanian di pegunungan itu? Wortel. Ada yang tahu lagi nggak selain wortel apa? Terong, terus sawi. Buah stroberi itu ditanamnya di mana? Di daerah dataran tinggi, ya. Kalau buah stroberi itu biasanya ditanam di daerah pegunungan karena dia memerlukan udara yang sejuk, ya. Anak-anak ada yang tahu tidak kalau mata pencarian sebagian besar masyarakat yang tinggal di pesisir pantai itu sebagai apa sih? Nah, nelayan itu bekerja mencari ikan. Diapain ikan itu? Untuk dikonsumsi pribadi, juga untuk dijual. Ya, biasanya ikan-ikan yang ada di laut itu yang bisa dikonsumsi, bisa dijual di pasar. Yang kalian ketahui itu ikan apa?
membudidayakannya di kolam atau di empang ikan air tawar. Kalau ikan air tawar, anak-anak tahu nggak apa saja? Jadi ikan yang dihasilkan oleh ikan laut dengan ikan yang dibudidayakan di kolam itu berbeda. Ya, kalau ikan laut itu disebutnya ikan air tawar. Kalau yang di kolam itu disebutnya ikan air tawar. Tapi rasanya sama-sama enak nggak? Banyak vitaminnya nggak? Juga kegiatan ekonomi yang dilakukan di perkebunan. Contohnya apa? Contohnya berkebun teh, ya. Nah, itu petani biasanya menanam teh ya di daerah pegunungan. Mereka berkebun teh, lalu tehnya diapain? Dipetik. Apa yang dipetik? Daun terbaik ya. Dipetik, lalu dikumpulkan di bakulnya petani, lalu dibawa kemana? Rumah produksi untuk dicuci bersih, lalu daun tehnya dijemur. Setelah dicuci bersih, daun tehnya dijemur ya. Habis dijemur, daun tehnya tahu nggak diapain? Digiling. Ada kan kamu pernah temui di rumah teh apa saja? Teh celup, teh kucing, teh tubruk. Tahu teh tubruk nggak? Itu yang masih kasar. Gilingan daun tehnya masih kasar. Berbeda dengan teh celup. Kalau teh celup itu tehnya halus, ya. Tapi rasanya sama-sama enak nggak? Sama. Setelah tehnya nanti digiling, lalu dikemas di rumah produksi. Seperti yang kalian tahu, ada teh Sariwangi, teh Bendera, teh Tongji, apa lagi? Teh Dangdang, teh Sosro, banyak ya. Bermacam-macam teh yang sudah dijual di supermarket atau di warung-warung dekat rumah kita. Nah, selanjutnya yang akan Ibu bahas itu mengenai pertambangan ya. Pertambangan adalah kegiatan mengambil bahan mineral atau tambang dari bumi. Indonesia itu kan kaya raya ya, akan sumber daya apa saja? Alam daya hayati dan non hayati. Ya. Nah, contohnya di sini ada pertambangan. Ya, Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang besar seperti emas. Emas banyak didapatkan di daerah mana? Terus, kalau timah dari mana sih? Timah itu melimpah di daerah Bangka Belitung. Selanjutnya itu batu bara. Kalau batu bara kamu bisa temui di mana? Materi yang Ibu berikan tadi sudah cukup jelas atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas. Baik, kalau sudah cukup jelas berarti Ibu akan memberikan kalian LKPD. Apa sih LKPD itu? Ya, jadi LKPD ini kalian bisa kerjakan secara kelompok. Akan Ibu bagikan ya, satu kelompok Ibu bagikan 2 lembar ya. Silakan kalian baca-baca, tulis nama kelompok dan kelasnya ya.
Silakan kalian tulis nama kelompok, terus kelasnya, lalu kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Anak-anak sudah mengerjakan tugas dari ibu? Ada yang mengalami kesulitan? Ada yang nggak dimengerti? Bisa semuanya? Alhamdulillah. Kelompok siapa yang bersedia untuk maju ke depan? Kelompoknya Haidar, ya boleh. Silakan Haidar dan kelompoknya maju ke depan. Teman-teman yang lain menyimak ya. Menyimak yang akan dipresentasikan oleh kelompoknya Haidar. Ya. Haidar dari kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 4 ya. Ini ada soalnya mengenai aktivitas ekonomi daerahku. Kalian disuruh menjodohkan ya? Ya. Pasangin ya. Gambar sama bacaannya mana yang sesuai. Contoh gambar pertama Haidar bisa dijelasin nggak Haidar? Gambar yang pertama itu menjelaskan apa sih, aktivitas apa? Aktivitas yang bertujuan untuk menanam jenis tanaman tertentu di tanah atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Secara mengolah dan memasangkan hasilnya. Dari materi yang tadi sudah Ibu jelaskan, apa ada yang belum jelas? Ada yang perlu diulang? Tidak, sudah cukup jelas. Sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu akan membahas kembali ya kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat itu ada apa saja? Pertanian,
Materinya bisa kalian baca kembali. Materi yang tadi sudah Ibu jelaskan bisa kalian baca kembali untuk mengerjakan PR yang Ibu kasih. Sekarang anak-anak boleh masukkan bukunya ke dalam tas. Siap-siap. Alhamdulillah. Anak-anak cukup sampai di sini ya materi yang Ibu berikan. Sebelum pulang kita akan membaca doa terlebih dahulu. Doanya boleh dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.